The Historical the Quranic Text ya from Revelation and Complication dari Profesor Dr. MM Al-Azami. Lu kalau ingin membaca tesis, sertakan antitesis yang sumbernya juga dari buku, jangan video. Udah, cari dulu bukunya, cari dulu. Cari dulu bukunya. Udah. Kalau cuman video, kenapa dia? Dia keluar ya? Ya, keluar. Cukup. Kalau cuman video, ya, tinggal dicari di YouTube Yesus menikah, banyak keluar. Ini kalau cuman video. Gitu. Kami berikan semua. Gitu ya cuy ya. Nah masalahnya kalau di compare balik misalnya ke Bible, nanti dibacain Yunania Epento STT IT bingung karena 20 kali ke gereja cuma jadi bolam gereja, nggak pernah baca original teks. Iya, siapa yang bisa bantah itu? 20 kali ke gereja cuma dicepukin terjemahan, jadi bohlam gereja. Cuman tahu 2 huruf Yunani doang, Alpha dan Omega, itu pun dari terjemahan. Silakan Bang Leonardo, ada data apa Bang? Ada data apa yang coba baca dulu, coba buktikan dulu, coba dia suruh baca dulu. Ini huruf apa? Kamu tahu nggak data tadi itu bahkan profesor itu menyatakan Quran diedit loh. Coba baca dulu huruf kamu apa tahu di depan bahasa nih? kata edit itu kasar banget bro. Huruf apa nih di depan nih? Huruf apa? Nggak usah ke agama orang. Bahas dulu agama kamu udah benar nggak? Izin dari tadi dia bawa profesor. Tahu nggak? Pendeta Handritanus Bunda, kamu itu otak separuh banyak penghuni neraka menurut hadismu. Ya kan kau membawa orang kan? Dia mengatakan YHWH itu iblis. Bang, nggak wajar ya, beri denom statement. lain lagi, bentar. Denom lain di Kristen mengatakan, ya, oh kabur toh. Kau bawa orang lain. Saya bawa HTD mengatakan Yesus Bapak itu iblis. Iblis. Dari tadi bawa orang-orang lain, bawa profesor sekelas apapun, ulama lagi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kita. Apalagi cuma. Ya, jadi Bunda bagaimana Bunda dengan narasi aku yang tadi itu? Itu keren. Bunda ramah, monitor. Bagus Bang. Jadi bagus. Bunda setuju ya dengan narasi aku ya Bunda? Ya setuju lah. Yang mana Wele? Yang mana? Yang Yesus karena politik, politik ekonomi, AI menerjemahkan seenaknya toh, seenaknya. Yang mana Wele? Iya, jadi jadi begini Bunda, jadi negara juga ikut turut andil. Weleng. Ya. Bagaimana Ustaz? Weleng, rame masih Weleng kau. Iya, lanjut. Yang mana maksudmu? Iya, narasi aku yang tadi itu Ustaz sama Bunda Rama kan bahwa negara ikut andil dalam memasukkan kekristenan itu ke Indonesia. Anda jadi sering menarasikan maka Anda kan Kristen. Nah, itulah sebabnya kan. Kenapa Anda selalu menarasikan bahwa Yesus itu menikah, Weleng? Nah, karena kenyataannya seperti itu. Mau dibantah pakai apa, data apa saja, datanya ada kan. Mau bagaimana lagi? Sumber-sumbernya ada jelas. Bahkan Yesus itu bukan saja menikah, bahkan juga ikut berpoligami. Seperti itu. Coba siapa yang mau bantah? Kan data-datanya, sumber-sumbernya kan ada, valid semua. Aduh, ini Kristen apa ini si Weleng ini? Kristen tapi garis lurus ya. Tapi begini Ustaz, maksud aku itu bukan itu. Maksud aku narasi aku yang tadi tentang itu negara itu ikut turut ambil bagian kan dalam jangan melibatkan negara di sini. Jangan. Itulah yang aku sayangkan kan seperti itu. Jadi LAI itu terlepas dari ini ya, tidak ada intervensi dari negara. Tidak ada. Jangan bawa pemerintahan di sini. Ya, silakan Dominik dibantah. Dominik, selamat sore Dominik. Iya, makanya Ustadz, diskusi kita ini terus berlanjut terus kan, kayak diskusi seperti diskusi tanpa ujung. Seperti itu ya. Ya, mestinya harus LAI lah yang legowo, kemudian merevisi lagi lah apa isi Bible yang
bernuansa keislaman gitu, baru nanti kita damai. Jadi kalau dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur gitu, karena ranahnya itu bukan ranah pemerintahan, tapi ranah religi ya, begitu. Silakan Dominik. Ya. Ya, kekristenan yang mula-mula ini Ustadz yang harus ini Dominik. Si Welengre ini Kristen Dominik. Tapi dia sekarang sudah tidak menyembah manusia lagi katanya Dominik. Gimana ini? Oh, berarti gugur lah kekristenan dia. Waduh, gugur Weleng, katanya Dominik Weleng. Ya memang seperti itu, mau gimana lagi Ustadz, ini masih di tempat kerja soalnya Ustadz ya. Iya, kalau begitu saudara soalnya masih di tempat kerja, jadi kalau kamu tidak meyakini jadi Yesus statement aku ini terbatas ini, nggak bisa lancar seperti jalur tol. lanjut lah. Kalau kamu tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, ya gugurlah Kristenmu. Dominik, aku tahu kamu itu siapa. Awalnya kamu itu kan mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Tapi setelah aku lihat video-video kamu, ternyata kamu itu hanya berbohong, seolah-olah mengeprank umat Muslim. Itu ada ini videonya Ustaz, coba dilihat. Ini Dominik ini termasuk pengkhianat dia ini. Harus diwaspadai dia. Begini saudaraku, kemarin kami kan prapaskah, ya. Bagaimana si Yudas itu mengkhianati Yesus? Itu Anda tidak tahu, ya. Bagaimana si Yudas itu saatnya mengkhianati Yesus, menjual nama Yesus? Itu Anda tidak paham, ya. Kami itu berakting, ya, pada masa prapaskah. Nah, sekarang pasca sudah selesai. Saya akan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan saya memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, di situ Anda gagal. Jadi begini Dominik ya, aku jelaskan ya. Biar 800 mata memandang ini bisa mengerti dan mengetahui yang mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi Yesus palsu yang disembah yang oleh kamu dan orang Kristen itu ayatnya ada di Matius 24 ayat 5. Ayat ini mengatakan ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang Anda sembah itu adalah Yesus palsu yang buatan pemerintah Roma. Itu karena politik dan ingin memperluas wilayah serta mencari banyak pengikut. Makanya nama Yesus ini disesatkan, seolah-olah dia itu disalib, dosa waris dan lain-lain. Padahal Yesus tidak mengajarkan seperti itu, dan Yesus pun tidak disalibkan. Nabi Isa lah yang sebenar-benarnya, Yesus itu yang sebenarnya. Ya, seperti itu Bang Dominik. Saudara bernarasi itu hati-hati saudara, jangan sampai kita ini di negara hukum saudaraku. Terserah kamu mau apakan aku, tapi faktanya memang demikian ya. Anda tidak mengerti dengan konteks itu, jadi diam aja. Kita ini di negara hukum saudara. Bagaimana bisa Anda tidak mengatakan bahwa aku tidak mengerti? Ada ayatnya kok. Aku kan sudah bagikan datanya tadi Bang Dominik. Coba Anda ikuti dengan seksama, apakah ayat itu betul atau tidak, ya kan? Tapi ayat itu kan, kamu membaca ayat itu kan, lihat perikopnya apa. Silakan Abang Dominik, perikopnya apa? Jelaskan Abang Dominik. Kamu membawa apa tadi itu? Markus? Enggak, bukan. Saya di sini moderator, Abang saya di sini moderator. Abang tadi bilang ada perikopnya. Silakan, perikopnya apa, Bang? Matius 24 ayat 5. Matius 24 ayat 5. Cari dulu Abang perikopnya apa. Nah kan, pasti dicari dulu. Dia sendiri juga nggak tahu teman-teman. Yang punya soundcard ketawa, tolong ketawa dong. Iya, nggak bawa soundcard ini Bang Rizal. Coba yang bawa. Ada lagi mode kerja ini kan, lagi mode serius. Iya sama, aku juga lagi mode kerja ini.
Aduh, lagi nyuci Siap, piring, Bang. nggak ada sebentar. Iya, maksud saya gini, pada saat Abang Dominik ngomong kayak gitu, nah nyata-nyatanya Bang Dominik juga belum tahu perikopnya tentang apa ya. Jadi beliau harus jeda dulu gitu teman-teman ya. Jadi ya basa-basi tentang perikop itu ya yang dia ngomongin juga dia juga nggak tahu. Bukan begitu Abang Willy? Itu jurus gereja, Bang. Nggak Iya apa-apa. Bang, iya betul Bang Rizal. Itu jurus gereja namanya, teman-teman. Jadi sikit-sikit perikop tuh ya jurus gereja. Pi di itu. manuskrip ada nggak sih? Pi kasih tahu dong teman-teman, di manuskrip ada nggak sih ya, perikop? Nggak ada. Jangankan manuskrip, di teks original yang baru-baru di abad 18 17 pun nggak ada. Judul-judul perikop gitu nggak ada. Ada teman-teman. Bahasa asli nggak ada. ada. Itu adalah apa yang kemudian diada-adakan oleh pihak penerjemah, salah satunya lembaga Bible Indonesia yang berada di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta, yang diterjemahkan oleh Pak Anwar Chen dan rekan-rekannya. Gitu ya teman-teman ya. Luar biasa. Saya kalau tanya ke Alpi wajar teman-teman. Alpi bisa baca teks originalnya, kalau saya kan nggak bisa. Jadi barangkali karena saya nggak bisa baca, ternyata ada gitu kan. Mendingan tanya sama yang bisa baca. Ternyata menurut yang bisa baca original teksnya nggak ada juga perikop itu teman-teman gitu. Sambil kita menunggu Pak Dominik, teman-teman kita nyeduh-nyeduh teh dulu, nyeduh kopi dulu teman-teman. Kita nggak tahu Iya Bang kira-kira Rizal, jam izin berapa Bang Pak Dominik Rizal kembali. bernarasi sedikit ya, sambil menunggu Bang Dominik ini ya. Ya, biar aku bernarasi sedikit, biar beliau juga paham dan sekitar 800 mata memandang ini juga teredukasi. Ya, aku lanjut dulu Bang Rizal ya. Bagaimana mungkin ya firman Tuhan yang notabene tapi ajarannya jauh dari konsep ketuhanan itu sendiri. Contohnya ya Li, konsep sebentar, Will. ketuhanan Will, Yesus. sebentar. Ini roomnya Ya. agak goyang. Sebentar, Will. Teman-teman tolong di tap-tap layar dulu. Roomnya agak goyang. Teman-teman tolong di tap-tap layar dulu. Roomnya agak goyang. Ya santai Lanjut. aja lah, santai-santai. Biar yang lain juga bisa teredukasi. Oke, boleh aku lanjut Bang Rizal? Boleh. Oke, aku lanjut ya. Ya, jadi begini ya, contohnya konsep ketuhanan Yesus, ya di mana jelas konsep ketuhanan di agama samawi, yakni Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Tapi nyatanya nih Bible menuliskan bahwa Yesus yang dikandung oleh Maria dan dilahirkan oleh janin Bunda Maria itu sendiri. Anda tidak perlu mencoba mengajari saya tentang Bible itu sendiri ya, Bang Dominik, karena isi Bible itu adalah sudah saya pahami lebih daripada Anda. Buktinya jika Anda lebih memahami Bible itu sendiri, buktinya jika Anda lebih bisa memahami Bible itu sendiri, mengapa Anda masih menuankan anak manusia yang bernama Yesus dan mempunyai kemaluan itu? Sabar Bang. Dan ironisnya lagi, kemaluannya hanya sebagai pajangan saja, tidak digunakannya. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak mungkin turun sebagai anak manusia, Bang. Di dunia yang penuh kenajisan, kotoran, dan tai di mana-mana. Karena sesungguhnya hakikat Tuhan itu adalah maha suci. Dan di Bible itu sendiri tidak ada menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan, melainkan doktrin dan dogma gereja lah yang menjadikan sosok Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, jadi seperti itu ya. Semoga Anda teredukasi dan bisa lebih memahami Bang Dominik. Lanjut. Yang pertama, kami tidak melarang Anda untuk menuhankan Yesus, untuk keluar dari Yesus. Kami tidak melarang Anda. Kami tidak melarang Anda untuk memeluk agama Islam. Itu keyakinan Anda yang bagus, menurut Anda. Ya saudaraku, silakan. Bahkan saya mendoakan kok. Dengan data. Kok cara bantahnya gitu? Iya. Data Bang Itu Dominik. namanya curhat. Iya. Curhat. Terus Ya saya curhat lah di sini. Saya curhat dulu. Ya, Bang Dominik, kata Anda. perikopnya apa Bang Dominik? Oh, di original teksnya ada perikop Bang Dominik. Ya jelas ada lah. Oh, coba tunjukkan Bang Dominik, di teks asli ada perikop, coba tolong ditunjukkan.
Woi, Ya. jangan sampai aku naik ke lantai 2. Aku Kan lagi masak nasi di bawah nih. Mereka Asbunai menulis, dia. menulis Alkitab itu tidak sembarang menulis. Tentu ambil dari teks originalnya. Begitu saudaraku. Tolong ditunjukkan abangku. Ya, aku nggak bisa nunjukin bahasa Yunaninya ya, karena saya bukan apolog. Oke, abangku mau minta ditunjukkan yang versi mana, aku punya. Iya, kalau Bang Rizal. Anda menunjukkan itu ya, kami tidak perlu kami memahami, kami sudah punya pastor, romo, pendeta, sudah cukup buat kami. Maksudnya abang aku tunjukin, abang tunjuk yang mana perikop, oke? Setuju bang? Tunjuk aja sesuai dengan data yang saudara Willy tadi inginkan. Tunjukkan Ya, data. bang. Tunggu sebentar ya bang, tunggu ya. Saya sambil buka laptopnya. Tadi abang Willy kutip ayat berapa bang Willy? Yang mana Bang Rizal? Matius 5 ayat Tadi ngutip ayat berapa? Iya, yang ayat yang tadi itu kan. Ya, ngutip ayat apa tadi? Di Matius 24 ayat 5, Pak. Di Matius. Matius 24. Matius 24 nomor 5. Iya, Matius 24 nomor 5 Oke, maksud saya. siap. Siap, sebentar ya. Agak koneksinya agak lambat. Sebentar ya. Jadi begini Bang, sebelum loading ya, biar aku tambahkan sedikit Pak. Izin Bang Rizal. Bang Rizal izin untuk Bang Dominik ya. Aku tambahkan dikit Bang Rizal. Ya, jadi Bang Dominik begini Bang Dominik ya. Jadi kapan Anda ini mualaf Bang Dominik ya? Orang-orang pintar dan hebat yang memakai akalnya seperti Deddy Kobuser, Dr. Richard, bahkan yang terbaru Ruben Onsu ya sudah mualaf semua Bang. Mereka semua itu orang-orang terpelajar loh dan berpikir pakai akal sehatnya. Jadi kapan mau menyusul? Ayolah. Mengapa masih meragukan lagi? Jelas-jelas Bang Willy, cukup. Saudara, Kekristenan itu imanku tidak diberi cukup. dengan jabatan, saudara. Iman Bang Willy. kepada Yesus Kristus tidak dibeli dengan jabatan. Abang, silakan Anda kapan abang. nyusul? Abang Dominik silakan, ini sudah saya bantu tampilkan. Silakan abang. Yang mana abang? Iya, yang mana yang Abang William baca tadi itu? Nih 24 nomor 5. Abang tunjukin di mana ada perikopnya. Itu kan tentang kesusahan itu. Perikopnya silakan, ini teks asli. Abang kan tahu, silakan. Iya, kalau memang tidak ada di teks aslinya ya nggak apa-apa. Kami meyakini Alkitab Ada yang punya soundcard ketawa, teman-teman? Soundcard ketawa tolong dipencet. Begini saudara, Boleh. kalau memang tidak ada di Enggak. teks originalnya, Ya, mohon maaf Bang Dominik, tadi Abang Dominik mengatakan di teks original ada perikop, jadi saya bantu bukakan. Nah, kemudian narasi Abang Dominik lain lagi. Tolong Bang Dominik sedikit bertanggung jawab, ya, paling tidak sedikit bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Tidak ada, katakan tidak ada katakan ada, ya, jangan berbohong Bang ya, silakan. ya, saya sudah katakan sama Anda, saya bukan apologet. Saya sudah katakan sama Anda. Di manuskrip ada perikop. Itu saya tidak tahu. Kalau kamu menanyakan, Tidak tahu, baik. Tadi sebelumnya Anda menjawab apa? Sebelumnya Anda menjawab apa? sebelumnya saya jawab mungkin ada, mungkin tidak Bukan ada. mungkin Anda bilang ada, Anda bilang ada. Anda nggak pakai mungkin tadi. Jangan bohong. Ada. Nah, ya silakan. Kalau ada di mana tunjukin, sini ada Ade Alpi nanti yang konfirmasi nanti. Abang tunjukkan yang mana? Yang mana, Bang? Enggak cuman kode Yang mana, Bang? lomba yang direvisi, statement pun direvisi ternyata. Iya. Kamu tanyakan kepada pastor, itu bercunin kamu. Pak Pastor naik, Ya, Pak harus Pastor tanya. ditungguin. Nah, Ya, Pak Pastor. kami Pastor mana, Pastor sebagai Dede? umat biasa, ya, kami rela mau di apapun, kami mempertahankan iman kami. Waduh, Tidak boleh samakan iman kami dengan iman Anda. waduh. Enggak beda Pak. Masuk Kami enggak, dibohongin.
Beda iman kita beda. Iya. Loh, kalau pertanyaannya, kalau beda, kenapa Anda ngotot dengan iman kami? Siapa yang ngotot sama iman Anda? Bukan maksudnya DLP ini iman kami beda dengan Anda. Karena kalau kami tuh nggak taklid buta, Pak. Kami cek gitu. Maksudnya gitu ada ya? Iya, kami bisa Pak bedain mana makhluk vertebrata, mana Tuhan gitu. Contoh kan kalau biawak itu bertulang belakang, kami nggak akan mungkin menuhankan Tuhan bertulang belakang. Nah kita beda di situ Pak, kita beda. Kan Kalau itu Bapak menurut kan Anda, menurut logika enggak, Anda. semua umat Muslim pun sepakat bahwa Tuhan itu tidak bertulang belakang. Ya, itu kan menurut iman Anda. Oh itu bukan iman. Menurut keyakinan Anda. Kok Itu masa bukan keyakinan. Itu bukan keyakinan, bukan iman. Beda gini loh Pak. Kalau Tuhan itu bertulang belakang istilahnya. Orang-orang yang menyembah sapi pun juga sapi bertulang belakang kan. Ya kalau Itu narasi Tuhan. seperti itu, tadi saya kan sudah garis bawah. Itu keyakinan Anda ya begitu. Tidak ada Enggak. Tuhan selain Allah. Selain Allah. Tidak ada Tuhan. Itu keyakinan Anda real. Sudah. Kami orang Kristen, kenapa Anda ganggu? Siapa yang ganggu kalian? Iya, buktinya Anda membahas kitab kami ini. Bukan ganggu kah? Hah? Siapa yang bahas-bahas kitab kalian? Yuh. Itu Bang Willy tadi yang bawakan dalil, dia pun Kristen juga. Dia Kristen, ya Kristen. Keyakinan dia seperti itu. Karena sudah ada upahnya di surga. Bang Willy tadi bilang di dalam kitab kalian Matius 24 nomor 5, Yesus kasih warning akan ada Yesus palsu yang datang. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan ada orang yang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Itulah si sang penyesat. Akan ada orang yang menggunakan nama Yesus dan mengaku Kristus. Tapi baca juga ayat tempatnya. Jangan Apa ayat? 5. Ayo udah bacalah ayat 4-nya apa? Bacalah di situ. Oh nggak tahu juga, ya udah aku bantuin. Bacalah. Aku udah baca Dari tadi lengkap kita bro. nolongin mereka terus ya, Pi, ya. Aku udah baca lengkap ayat 4-nya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Aku baca 2 dalil, jangan ngopi. Memang benar ya, dalam keyakinan kami berhati-hati ya, jikalau pada hari kiamat nanti dengar saudara, biar kamu paham, biar kamu mengerti ya, dalam keyakinan kami Yesus sudah berwarning di situ. Pada hari kiamat nanti berhati-hati ya, dia datang memakai nama Yesus. Yesus di sana, Yesus di sini. Paulus pun ngaku jumpa Yesus bang. Paulus pun ngaku jumpa Kristus bang, yang bernama Ya, Yesus. itu pemahamannya saudara. Bukan Yesus palsu. Salah pemikiran Abang William. Wajarlah kamu mualaf. Siapa yang mualaf? Aku bukan mualaf. Abang William. Dia bukan mualaf. Ya, bukan mualaf dia. Tadi mengatakan itu kata-katanya itu sangat elok. Ya. Belum bang, dia belum mualaf bang. Iya, sangatlah elok kata-katanya. Itu kan mau menyimpang dari keyakinan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Coba baca di 25-nya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu ke sana, dan lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula akan kedatangan anak manusia. Nah, anak manusia yang adalah Yesus, tanda-tanda kedatangannya itu tuh ada kilat yang memancar dari timur ke barat. Coba, yang bertemu sama Paulus itu ada nggak tanda-tanda seperti ini? Ada. Apa pertanyaannya? Sebab sama seperti kilat dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia.
Kedatangan Yesus itu memiliki tanda-tanda terpancarnya cahaya kilat dari timur, melontar cahayanya itu sampai ke barat. Pada waktu Paulus bertemu dengan Yesus, ada nggak tanda-tanda seperti ini? Iya, waktu dia bertemu dengan Yesus bukan secara apa namanya, jasmani ya. Oh, berarti hantu. Dengar dulu, dengar saudara. Kalau bukan jasmani, gimana sih? 1 Yohanes 7 nomor 10. Dengar saudaraku. Karena di dalam kehidupan kami, jikalau Kristus datang yang kedua kali, itu maka dunia kiamat. Begitu saudara. Loh, Kristus datang kedua kalinya kepada Paulus bukan? Ya, kepada semua kami yang mengimaninya. Loh, jadi yang kepada Paulus itu yang datang siapa? Iya, dia dalam datang berupa roh, saudaraku. Roh itu Yunani pneuma, hantu pun pneuma juga. Iya, silakan kalau pemikiran Anda seperti itu. Bukan pemikiran, tekstualnya. Kami nggak paksa Anda kalau narasi Anda seperti itu. Begitu saudara. Ganggu kan jaringanku. Cek tes 1 2 3. Udah keluar suaraku Bang Dominik? Ya, ada. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Roh itu datang dari kata pneuma. Theos ini yang diterjemahkan jadi Allah. Roh itu pneuma, ya. Roh itu pneuma. Kalau kita lihat di Yohanes, di dalam kitab Lukas 24 nomor 37, Lukas pasal 24 nomor 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu pun juga pneuma. Ya, mereka pikirkan Yesus waktu bangkit itu mereka pikir hantu gitu. Oh, jadi Yesus itu datang kepada Paulus dalam bentuk hantu. Makanya dia membuktikan, adakah di antara kalian ikan goreng? Karena hantu tidak punya daging, dia tidak bisa makan ikan goreng. Loh, buktinya Yesus makan. Dia makan karena dia bukan hantu. Emang roh makan? Saudaraku, makanya Yesus. Emang roh makan ikan goreng? Dengar perkataan saya bagus-bagus, saudara. Biar kamu ngerti bagaimana gimana Kristen itu. Ini ke saya lagi ngomong, kamu potong. Iya, silakan. Saudara diskusi. Iya, silakan. Aduh, roh makan ikan goreng ya. Berkata, adakah ikan goreng di antara kalian? Karena hantu tidak bisa makan ikan goreng. Supaya saya bawa dia. Roh bisa makan ikan goreng. Yesus Kristus tadi tuh. Abang tahu dari mana Yesus makan ikan goreng? Loh, di dalam Alkitab tertulis kok. Mana ada ikan goreng? Ngarang abang. Apa di dalam Alkitab tertulis? Nah, makanya di sini kalian sering tersleding. Di dalam Bible itu yang benarnya, dan mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar dan madu lebah. Ikan bakar dan madu lebah. Karena kenapa? Kalau kita cek di orinya, hoide epedokan autu ichitos optomeros. Ichitos optomeros, sepotong ikan bakar, kai dan apo melisio kirio. Dan itu citos, bukan citos yang madu lebah. Bukan citos ya. Jadi dia ada ikan bakar sama madu lebah, itu yang dimakan sama Yesus, bukan ikan goreng. Pakai minyak apa dia menggoreng ikan? Ya, itu tertulis dalam Alkitabnya. Kami mengimani sesuai tulis dalam Alkitab. Kami Ini tidak mengimani Alkitab tulis dalam original teksnya itu. Oh, berarti terjemahan lebih benar daripada bahasa asli gitu. Iya. Gitu, saudara. Karena kami, Waduh, parah. Oh iya. Udahlah, dibius mati aja ini udah salah dia statement dia itu. Berarti terjemahannya lain lebih benar daripada bahasa asli gitu.
Ya, saya mau katakan benar ya, Luar biasa, luar biasa. mengatakan bahasa asli itu benar ya, saya pun meyakini itu benar. Karena datangnya bahasa Indonesia ya dari teks originalnya. Itu Luar saudara. biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi Yesus itu makan ikan goreng atau ikan bakar? Ya, ikan goreng sesuai tulisan di dalam Alkitab, saudara. Oh, Alkitab yang kupegang itu ikan bakar, bukan ikan goreng. Jadi yang salah yang mana? Ya, itu terserah. Pokoknya Ya terserah, kitab kok suka-suka. Aduh, rusak. Aduh, nggak ada soundcard ketawa aku. Aku hidupin soundcard dulu lah. Gak asik ini. Dari Nggak ada tadi saya ketawa-ketawa. nanyain soundcard ketawa nih, nggak pakai soundcard. Aduh, teman-teman tolong kirim soundcard satu, teman-teman. saya ingin bertanya satu data buat Islam, boleh? Oh, boleh. Enggak, aku nggak mau satu, harus 8. Aku nggak mau boleh? satu. Boleh. Aku harus 8, nggak mau satu aku. Iya, kenapa Nabi kalian melanggar perintah Allah ya? Di mana? Dia mengatakan, Nabi, apa yang halalkan oleh Allah, jangan kamu haramkan. Terus Kenapa, gimana? saudara? Terus di mana pelanggarannya di situ? Loh, Allah kan mengatakan halal, tapi Ya. Nabi mengatakan haram. Di mana Nabi bukan di melanggar, saudara. mana Nabi Muhammad mengatakan haram? Itu bukan melanggar. Di mana Nabi Muhammad mengatakan haram di situ? Loh, coba kamu lihat Di mana? Di mana? Kamu yang lihat. surat surat Atrin, Quran Atrin ya. Atrin apa surah Atrin? Salah at-tahrim. At-Tarim surat 66 ayat 1. Iya, saya udah tahu itu. Sekarang Bapak aja yang tunjukin. Bapak tunjukin dong. Aku dari tadi paparkan Bible, aku yang nunjukin data. Kan enggak Bang Dominic. berani. Enggak, Apa Mak. lah ya? Ya, Aku dari tadi nampilkan data, bahkan di kitab kalian pun aku yang tampilkan apple to apple dong. Aku belum makan loh, serius aku udah goreng telur tadi. kenapa Anda takut membuktikan itu? Membuktikan apa? Takut, justru minta. Lu gini, di dalam Kamu ilmu membuka Alkitab, hukum, nulis, membuka di ayat dalam ilmu hukum, inilah saudara. Authority incumbit onus probandi, makanya belajar hukum. Aktori incumbit onus probandi. Apa itu, Alfi? Siapa yang menuntut atau siapa yang berdalil, dialah yang wajib membuktikan. Makanya belajar hukum, bre. Kau berdalil aktori incumbit onus probandi adalah asas dalam hukum acara pidana, yang berarti setiap yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Tidak begini. Kau yang saudara. harus membuktikan. Mana datanya? Begini, ya. Sebagai kamu Mana? Islam yang sejati, Apa Islam sejati? kami kan umat awam ini. Bagaimana cara kamu menjawab kepada umat awam? Gimana? Ya Jangan mana udah. datanya? Udah Pi, Alpi makan dulu Pi, biar saya ladenin dia. Alpi makan dulu, ntar kena mah lu. Begitu, jangan kau takut membuka. Ya. Enggak ada yang takut, enggak. Alpi biar makan dulu teman-teman. Enggak, begini Bang Dominic, mengenai At-Tahrim ayat 1 itu bercerita tentang, atau ini apa namanya, asbabun nuzulnya itu tentang Rasulullah yang makan madu di rumah istrinya. Nah, kemudian dia datang ke rumah istrinya yang lain, terciumlah aroma madu tersebut. Nah, istrinya yang tadi kemudian kurang berkenan karena Rasulullah sedang makan madu di tempat istrinya yang tadi pertama. Nah, kemudian Rasulullah itu mengatakan tidak akan makan madu lagi. Nah, Allah kemudian berfirman, jangan mengharapkan apa yang dihalalkan. Begitu Bang Dominic. Nah, kemudian nggak jadi tuh tidak akan makan madu laginya, nggak jadi. Coba buka begitu. datanya. Coba bukan data. Gua buka, aduh, kan makanya Bang Rizal, gini aja Bang Rizal, Alfi aja, ya nggak apa-apa. Di dalam surah At-Tahrim, nih ya bre ya, Dominic, pasang kuping kau baik-baik ya, simetriskan telinga kau. Jadi di dalam surah At-Tahrim ayat 1, di sini ada asbabun nuzul. Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baca asbabun nuzulnya. Ini bercerita tentang apa? Minum madu di rumah Zainab binti Jahsy.
Kau minta data kan? Bener yang dibilang Bang Rizal tadi. Ya, tapi kan di situ Kami mah jujur kok, nggak bakal bohong-bohong. Gak kayak Bang kalian Dominic, insya banyak Allah. akrobatnya. Kalian mah banyak bohong-bohongnya. Silakan Bang Rizal. Iya, Gini, Bang ini Dominic. bukan berdebat ya, ini kan sesuai keyakinan. Iya, kasih pemahaman saya dulu ya. Saya kasih pemahaman dulu bahwa itu menunjukkan bahwa para nabi itu maksum, ya kan? Maksum. Nah, ketika berbuat satu perbuatan yang salah, bukan dosa ya, perbuatan yang salah, maka kemudian Allah langsung menegurnya, gitu. Karena tujuan Nabi itu hanya untuk menyenangkan para istri-istrinya. Ketika dia minum madu dan diketahui, ya kan, ya sudahlah, mulai sekarang saya tidak akan minum madu lagi. Hanya seperti itu ucapan beliau. Maka kemudian Allah menegur, wahai Nabi, kan gitu kan, di surah At-Tahrim itu bentuk wujud bahwa semua para nabi yang diutus oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa, itu maksum, gitu. Ketika berbuat salah, berbuat ada kekeliruan sedikit saja, itu langsung ditegur. Begitu Bang Dominic ya. Lanjut. Ya. Ini Kalau memang ceritanya, Anda ya begitu. ini ceritanya sudah. sama gini Dominic, ini ceritanya sama kayak gini. Yesus di Markus 14:25, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa aku sekali-sekali tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai pada hari ketika aku minumnya di rumah kerajaan Elohim. Sama nih. Nah, bedanya waktu Yesus bilang begini, waktu Yesus bilang dia tidak akan minum hasil pokok anggur kecuali pada hari Yesus meminumnya di kerajaan Bapa. Di sini Bapa nggak menegur Yesus, gitu. Di situ aja bedanya. Boleh satu lagi? Boleh satu lagi? Padahal anggur nggak haram kan? Kenapa diharamkan Yesus tuh? Boleh satu lagi kah Bang? boleh. Harus 8 Bang Rizal bilang, nggak boleh 2. Janganlah, itu aja yang tahu. Aku bukan orang ilmu. Nanti salah pertanyaan, nanti saya menista lagi nanti. Ya janganlah Bang. Nanya yang Iyalah. pengen tahu aja. Jadi abang nih datang ke sini harus dengan niat belajar, mau tahu, bukan mau menyudutkan gitu loh Bang. Karena abang ya, itu lihat pernah udah pernah on cam kan abang nih, ya kan? Ganteng abang nih. Iyalah. Iya, nggak cocok cam Bang. lah, sudah Paras menekin on cam. ganteng itu paras ganteng tuh nggak cocok dengan menghujat. Jadi jangan Bang. Iya, aku udah pernah menghujat. Jadi, Enggak, Iya Bang. makanya silakan Kalau Malah, pakai silakan data, pertanyaannya. Bang Dominic, kalau pakai data ya bukan asumsi kemudian tidak memelintir, itu bukan namanya menghujat. Kami Ya. silakan Anda bertanya sepuasnya tentang Islam gitu kan, asalkan jangan memelintir ayat-ayat suci, kemudian hadis yang tadi itu selalu yang dibawa itu adalah subhat yang sudah lawas yang kemudian dipelintir, diubah gitu seolah-olah ada manfaat persetubuhan kan gitu kan. Itu yang dibawakan oleh siapa itu penghujat tadi itu, si Johan dan begitu. Iya, asalkan datanya bagus kami siap membantahnya gitu ya. Silakan. ya, tidak boleh menghujat itu saudaraku. Ya, sudah lupa sudah Bang. Tidak ada lagi tulisan itu. Lupa terus abang ini. Coba aku tanya abang Dominic. Siap. Tanya iman aku aja, tanya iman. Oke, aku. tanya iman. Oke, Wah, tanya iya, iman. aku paham Bang, Pak. Ya maklum lah orang ini. Oke, siap. Aku tanya iman nih ya. Oke, aku tanya iman. Pertanyaannya, siapa nama bapaknya Yusuf atau siapa nama kakeknya Yesus? Nama kakeknya Yesus. Ya, betul. Siapa nama kakeknya? Nama kakeknya itu adalah Imron ya. Ini Salah foto tuh. siapa Bang Dominic? Bang Dominic, kalau ini saya salah. Bang Dominic, ini foto siapa Bang Dominic? Ya. Ini foto siapa ini? Ini fotonya siapa ini? Oh, abang ganteng itu. Foto Bang Dominic kan?
Aku nggak tahu bang, kalau mau tanya itu tidak tahu saya. Saya kasih bocoran, mau nggak jawabannya apa? Boleh, kan belajar aku abang gitu kan. Oke, siap. Oke, aku tunjukin ya. Bang Dominik baca ya. Ya, Silakan Bang. nggak lihat abang, kecil tulisannya itu. Coba dikasih besar. Di zoom lagi bang. Udah lihat bang. Di zoom lagi kayak gini bang. Kayak gini bang. Di zoom lagi. Gedean lagi, gedean lagi. Ayah, nggak lihat bang. Abang baca aja. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus, disebut Kristus. Oke, jadi siapa nama kakeknya? Kakeknya aku nggak tahu. Ini loh ada tulisannya. Sebutin Pi, siapa nama kakeknya? Yakub. Yakub. Oh, Yakob. Iya, Yakob. Yakob bang. Ini masih resmi kok Bukannya jadi di Lukas berapa Pi? 3 ya? Lukas 3 ya Pi? resmi kok jadi bendahara kau Kalau resmi. sisilah Waduh. Yesus di Lukas ya, Lukas pasal 3. Lukas pasal 3. Lukas 3 dari Dominik, siapa tadi nama kakeknya Bang Dominik? Iya, Yakob. Oke, kalau ini Bang Dominik. Di sini siapa nama kakeknya? Apa di situ tulis bang? Kecil bang, enggak lihat aku. Oh, coba Pi bantu lagi Pi. Siapa di sini nama kakeknya Pi? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi. Oke, berarti Yusuf tuh- kakeknya namanya siapa? Eli. Eli. Yang bener Eli apa Yakub Bang? Yang salah yang mana? Jangan yang bener Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Ilmuku nggak sampai di situ bang, nggak tahu aku. Ya udah deh, ya udah lanjut ke Alpi lagi. Jadi Ya, nyampe mana ilmunya? Lebih Bang baik Dominik jujur, kita ya ini. kan? Lebih baik jujur ya daripada kita kan iya. yang tidak tahu. Yang fundamental tuh gini Bang Rizal, Bang Dominik. Ya, Yesus itu seorang yang bertuhan atau ateis Bang? iya. Kalau pemahaman betul-betul ya Yesus memang bertuhan. Yesus bertuhan, bukan ateis. Ada soundcard ketawa nggak? Bukan ateis. Oh, Yesus bukan ateis. Baik. Dia bertuhan kepada siapa Bang? Kepada bapaknya. Kepada Bapa. Yesus bertuhan kepada Bapa. Yang disembah Yesus ini sama nggak sama apa yang disembah oleh Bunda Maria? Sama. Sama. Menyembah siapa? Elohim itu bapak. Elohim, Bapa. Baik. Sekarang nih, Bang Daud, noise Bang Daud. Bang Daudi, noise Bang Daudi. Nah, menurut Bang Dominik nih, Kristen ini bertuhankan siapa? Menuhankan siapa? Menuhankan Yesus. Oke, mantap. Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yesus itu sama atau beda, Bang? Itu kalau kita menggalikan itu memang berbeda. Oh, beda. Ketawa please, soundcard ketawa. Jadi, Abang menyembah Yesus, Yesusnya menyembah Elohim, Bunda Maria menyembah Elohim, dan itu adalah dua sesembahan yang berbeda gitu. Karena begini ya. Karena begini. Sebelum dia turun di dunia, nama Yahweh itu sudah ada lebih dulu sebelum dunia ini ada. Mengapa dia nama Yesus? Allah itu telah menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 14. Firman
telah menjadi manusia. Begitu. Kalau Yahweh itu bertuhan atau teis, Bang? Yahweh itu tidak bertuhan, dia pemilik, penguasa alam ini. Yahweh tidak bertuhan. Kalau Yesus bertuhan atau teis, Bang? Yesus itu kalau merujuk dari awal memang dia bertuhan, ya. Oke. Berarti Yesusnya bertuhan, Yahwehnya tidak bertuhan. Ini sama atau beda, Bang? Antara Yahweh sama Yesus, Bang? Iya, ya beda sebenarnya ya. Beda. Nah, Abang tahu beda. Sekarang Bunda Maria menyembah Yahweh, Yesus menyembah Yahweh. Abang kok nyembah Yesus, Bang? Iya, karena Yesus mengatakan kamu tidak perlu lihat Yahweh itu, kamu lihat saya saja. Oh, jadi cukup lihat Yesus itu udah melihat Yahweh gitu. Ya, sudah melihat Yahweh kan begitu, Bang. Nah, kalau di perjanjian lama melihat Yahweh itu orang mati, Bang. Engkau tidak akan dapat memandang wajahku karena orang yang memandang wajahku tak layak untuk hidup. Keluaran 33 nomor 20. Nah, kenapa waktu di perjanjian baru Yesus dilihat Yesus yang mati, Bang? Iya, begini ya, karena Yahweh itu orang suci, Bang. Dia tidak boleh Yahweh itu orang, Bang. Ya, dia suci, dia Allah orang. Tadi Abang bilang Yahweh itu orang suci, Yahweh itu orang. Iya, kan begitu. Kita kan mengkajikan seseorang tuh yang kita menunjukkan kepada seseorang. Gini. Biar kami nggak bingung juga nih, Bang. Yesus itu orang Israel atau Allahnya Israel, Bang? Bang Rizal. Secara kemanusiaan Yesus orang buat Bang Dominik ambulannya. Memang sengaja. Yesus bukan orang Israel karena dia berkata aku bukan dari dunia ini. Ya, aku datang dari atas, bukan dari dunia ini. Jangan abu-abu, kan kami pengen kejelasan juga. Yesus ini orang Israel atau Tuhannya Israel? Yesus itu dalam kemanusiaannya orang Israel. Dalam keilahiannya orang dari atas. Orang dari atas, orang juga. Orang. Jadi Tuhannya Israel siapa? Karena Yesus itu keluar dari Bapa. Oh, jadi Yesus itu keluar dari Bapa. Lewat mana, Bang, keluarnya? Iya, lewatnya perkataannya. Sekarang Yahweh itu orang. Kalau Yahweh itu orang Israel atau Tuhannya Israel, Bang? Yahweh itu bukan orang Israel. Yesus orang Israel, Yahweh bukan orang Israel. Beda dong. Tadi saya katakan begini, Yesus itu dua donatur ya. Dua donatur. Ya. Dua donatur. Siapa aja donaturnya? Dua donatur. Donatur kalau di sini Ibu Bidadari, Bang. Ibu Bidadari kalau donatur di sini. Buka donasi apa, Bang? Bang, sampai ada dua donatur, Bang. Iya. Dua kodrat gitu ya. Oh, dua kodrat. Dua natur, Bang, bukan dua donatur. Dua kodrat ilahi dengan kodrat kemanusiaan. Makanya kami iman Kristen meyakini natur. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Kalau Yahweh itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia nggak, Bang? Yahweh. Kalau Yahweh itu ya sungguh-sungguh Allah, dia tidak sungguh-sungguh manusianya. Loh, beda dong. Beda dong. Berarti Musa tidak menyembah Yesus, Bang. Abraham tidak menyembah Yesus. Ishak Yakub nggak menyembah Yesus. Mereka kan menyembah Yahweh. Iya, betul, memang benar, Abang. Ketika Yahweh itu kan belum turun ke bumi. Nah, berarti Abang Kristen ini dari mana? Abang tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kalian semua siapa? Ayo. Begini saudaraku ya, sebelum Yesus itu turun di muka bumi ini, jadi orang Israel itu menyembah kepada Yahweh. Setelah Yesus turun? Setelah Yesus turun, Allah itu telah menjadi manusia, makanya kami menyembah Yesus. Orang Israel menyembah Yesus nggak? Iya, orang Israel itu tidak menyembah Yesus ya karena mereka tidak percaya Yesus itu. Nah, berarti beda antara sesembahan kalian sama sesembahan orang Israel, beda. Beda, kitab aja udah beda kok, sesembahan pasti beda.
Loh, jadi kan yang menyembah siapa dong? Orang Israel itu menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub nggak? Iya, memang benar. Nah, kalian sembahan kalian siapa? Bukan sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub berarti ya? Jadi sembah siapa? Iya, kami sesembahan kami itu sama Ishak dan Yakub itu. Oh, Mereka menyembah Ishak. beda. Dengar dulu, mereka menyembah Ishak dan Yakub itu menyembah Yahweh, dia belum turun ke bumi. Nah, sekarang Iya. kami menyembah Yahweh itu yang sudah turun ke bumi. Yahweh itu yang turun ke bumi. Iya. Berarti Yahweh pernah jadi orang Israel. Iya, Yahweh itu tidak pernah jadi orang Israel, saudara. Loh, jadi yang turun siapa kalau bukan Yahweh? Yang turun itu adalah firman-Nya. Oh, firmannya Yahweh turun jadi manusia. Iya, saudara. Firmannya Yahweh ini Yahweh itu sendiri bukan? Firman-Nya Yahweh adalah Yahweh itu sendiri ya. Oh, berarti Yahweh menjadi manusia dan diam di antara kita gitu. Betul. Berarti Yahweh pernah jadi manusia? Iya, dia kan menjadi kemanusiaan Yesus. Oh, jadi Yahweh menjadi kemanusiaan Yesus. Ya, dia itu Allah. Waktu Yahweh jadi manusia, Yohanes 1:14, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kan Yahweh itu sendiri katanya tadi. Iya, coba saudara baca di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Elohim. Firman adalah Elohim. Terus ayat 14-nya, dan firman itu menjadi manusia. Berarti Elohim itu menjadi manusia. Iya, betul. Yahweh itu sendiri menjadi manusia. Iya, benar. Loh, kalau Yahweh itu menjadi manusia, pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, suara dari langit itu suara siapa? Iya, begini saudara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu suara Abah yang mana lagi tuh? Iya, begini saudaraku, kita tidak bisa mengukur otak Allah ya. Allah mengukur otak kita cuma penciptaannya. Manusia mengukur otak Allah tidak bisa, saudara. Oh, jadi Elohim itu punya otak? Dia roh. Oh, jadi roh punya otak? Iya, dia punya logik, punya otak, punya pikiran. Oh, roh punya otak. Aku baru tahu, roh punya otak. Roh Yesus itu adalah logiknya Allah. Apa arti definisi logik? Itu pikiran. Catat guys, roh punya otak guys, roh punya otak. Nggak apa-apa, itu penjelasan dia, nggak apa-apa. Kita nggak boleh bantah guys. Jadi waktu dia dibaptis di Yordan kan ada tuh suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu kan suara Yahweh. Yesusnya kan dibaptis di Yordan. Terus di situ Roh Kudusnya kan dinatur di situ tuh. Roh Kudus menjadi burung merpati. Betul? Iya. Roh Kudus dinatur juga. Iya, dia menjadi burung merpati, saudara. Nah, burung merpatinya ini bertuhan atau ateis? Bung dia sendiri, macam mana bertuhan lagi? Oh, kirain bertuhan juga kayak Yesus. Masa Yesus bertuhan ke Yesus? Kan dia sendiri. Loh, tadi ku tanya, Yesus itu bertuhan atau ateis? Iya, kan tadi kan aku menjawab sebelum dia turun ke bumi, itu tidak ada. Bukan semenjak Yesus itu turun ke bumi, jadi Allah itu tidak ada. Jadi Allah itu Yesus juga, saudara. Iya, sebelum kan Allah telah menjadi manusia. Allah mengosongkan diri katanya. Aku pakai Elohim aja lah ya, kurang enak lidahku ngomong Allah. Elohim itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan menurut Paulus juga, dia itu mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya gitu kan. ya. Nah, sekarang Yesus ini kan memiliki sisi binatur, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Yang kutanya tadi tuh, Yesus yang sepenuhnya manusia, dia itu bertuhan atau ateis? Abang bilang tadi bertuhan.
Bertuhan kepada siapa? Elohim yang di sorga. Siapa itu? Yahweh. Bunda Maria juga sama. Bertuhan ke siapa? Yahweh. Terus Kristen bertuhan ke siapa? Yesus. Nah, tengok. Kenapa? Bingung abang? Oh, bingung jelas. Tengok tuh. Ekspresi foto di atas itu mewakili saya tuh, Bang. Iya, itu ya. Tidak tahu kalau Kristen yang lain lah ya. Saya meyakini sesuai yang apa ditulis di Alkitab ya, berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah itu sendiri. Itu real. Itu sudah. Jadi bukannya di dalam iman kekristenan Yesus itu keluar dari mulut lah. Iya. Roh Kudus itu keluar dari mulut lah, bukan begitu saudara pemikiran kami, bukan begitu landas iman dalam kekristenan. Iya Bang, karena gini Bang, Tuhan itu kan punya sifat maha besar, betul? Dia maha kuasa. Iya maha kuasa, punya sifat maha besar, betul? Iya, namanya maha kuasa. Ini mohon maaf aja, bukannya saya bertanya lancang. Tapi kalau Tuhan punya sifat maha besar, dia pernah berada di suatu wadah yang dinamakan rahim loh. Tahu kan sekecil apa rahim kan? Atau sebesar apa rahim yang pernah mengandung Tuhan ini gitu? Sebesar apa? Sebesar apa rahim yang pernah mengandung Tuhan gitu? Iya sih. Mustahil bagi kita manusia ya, tapi bagi Allah itu tidak ada mustahil. Oh, tidak ada mustahil bagi Elohim gitu ya. Lukas 1 nomor 37 kan. Elohim bisa nggak jadi iblis? Iya, kalau dia mau menjadikan seperti itu ya tidak ada ya saudara. Karena tapi nggak ada yang mustahil. Karena Elohim tidak pernah menciptakan iblis. Tapi Elohim menciptakan kejahatan. Dia tidak pernah, karena kejahatan itu dari iblis saudara. Tapi Elohim menciptakan kejahatan. Yesaya 45 ayat 7. Iya, kejahatan itu datangnya dari iblis. Nah, Tuhan menciptakan kejahatan. Yesaya 45 ayat 7. Di situ dia tulisan apa? Nih, kita buka ya. Bukan. Yesaya 45 ayat 7. Teman-teman boleh catat nih teman-teman ya, dalilnya. Yesaya 45 ayat 7. Tetret. Yesaya 45 ayat 7 dikatakan di sini, I'm from the light and create darkness. Ya, aku menciptakan terang dan menciptakan kegelapan. I make peace. Aku menciptakan atau membuat kedamaian, and create evil, dan menciptakan kejahatan. YHWH, akulah Yahweh, do all these things, yang telah menjadikan semuanya itu. Jadi kalau dikatakan Tuhan tidak menciptakan kejahatan, Anda ini Muslim kok yang banyak bertanya. Oh, Bang Daudi mau bertanya? Iya, di situ kan dia tidak mengatakan kejahatan. Ini bahasa Inggrisnya. I make peace. Aku membuat kedamaian, dan create evil, menciptakan kejahatan. Kenapa saudara bongkar ke Inggrisnya? Mereka kan Inggris. Nah, makanya kalian itu Kristen beda terjemahan, beda pula isinya. Ya. Kristen di Inggris, Kristen di Inggris meyakini Tuhan menciptakan kejahatan, di kalian doang yang tidak. Iya, makanya Anda menjelaskan kepada saya sekolah Indonesia, saya bukan sekolah Inggris. Makanya karena biar nggak mentok pengetahuannya cuma di bahasa Indonesia doang, makanya aku ajak ke sini gitu. Masa mau ngestak aja sih pengetahuannya cuma di bahasa Indonesia doang?
saudara, pemahaman kami di bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Nah, orang-orang Inggris pun bisa ngotot juga. Kami cuma paham bahasa Inggris, bahasa Indonesia kami nggak paham. Kami kepada bahasa Inggris, ya jelas kami nol, kami tidak tahu. Nah, di sini makanya kesalahan yang terjadi. Kenapa? Indonesia, karena kami seorang anak Indonesia, anak negeri bangsa Indonesia, kami paham dengan konteks itu, saudara. Itu abangku yang ganteng. Karena Inggris itu tidak tahu saya. Kodeks Salemba kalian tuh banyak ininya. Kodeks Salemba kalian itu banyak akrobatnya pada terjemahan. Makanya gue nggak percaya. Ya, enggak apa. Oh, ikan bakar dan madu lebah aja diganti sama ikan goreng. Itu terjemahan kalian. Coba. Minyak goreng aja belum ada loh di abad 1. Dibilang Yesus makan ikan goreng, padahal ikan bakar di original teksnya. Ayo, open minded kita. Gua bukannya sok hebat di sini, Bang Dominic. Gue merangkul biar sama-sama maju gitu. Masa muslim tiap diskusi inna fi khalqis samawati turun dia weh. Aduh, rusak peradaban. Turun. Bang Daudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Daudi ini banyak sekali, Bang. Makanya aku mute dari tadi, Bang. Ini headsetnya kresek-kresek soalnya. Aduh, ganti dulu, Bang. Jangan pakai headset 5.000. Dari tadi banyak yang typing. Nah, memang begitulah Bang, orang berilmu ini dijambak terus dengan tarik. Oh, berilmu. Mantap. Iya, Bang, abang berilmu, Bang. Abang jago, abang keren, Bang, serius. Aku itu. Karena ilmu itu semua orang bisa punya, tapi sopan santun semua orang nggak bisa punya, Bang. Loh, aku sopan santun loh. Iya, justru itu Bang Dominic. Aku nggak mau, sebenarnya aku tuh tidak minat ya agama. Tapi ya begitulah ya, supaya kita tahu bagaimana itu agama Kristen kan gitu. Dan kami mengimani saja ini, kami kan lebih blunder gitu. Isi dulu Bang Rizal lagi sibuk ya? Alfi baru siap. Enggak. Oke. Lanjut Bang Dominic, bahas apa kita? Keren. Abangku Dominic, keren, rumahnya apa? Yang ganteng. Hati loh, tangganya itu licin. Ayo Bang Dominic, mau bahas apa? Tanya apa Bang? Aku nggak ada tanyanya tentang Islam, nggak ada, karena memang nggak punya ilmunya. Oh gitu. Ya. Oke. Tuh, teman Bang Dominic suruh bahas Al-Qur'an katanya gitu. Kalau dalam Al-Qur'an itu Bang Dominic, ya udah kalau dalam Al-Qur'an itu aku kan disuruh bahas nih. Kalau dalam Al-Qur'an itu tidak rumit menjelaskan Tuhan, menjelaskan Allah itu qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Nah, laisa kamitslihi syai'un, ya, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, dengan apapun. Enak ngejelasinnya Bang Dominic. Iya betul. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam Bang Dominic. Tuh. Iya.
betul. Kalau bilang semesta alam berarti semuanya, nggak berdasarkan lokasi, ya. Iya, Tidak bersekutu dengan anak atau dengan Roh Kudus gitu, nggak perlu. iya Bang, memang betul juga. Tetapi bagaimana Betul, para ya. teologi kekristenan itu bisa susunnya seperti itu? Ya, itu saya tidak tahu. Nah, Jadi saya umat awam apalagi, mengimani saja. oh gitu, imani saja. Ya. Baca Bible dalam satu minggu berapa kali, Bang? Wow, abang, saya tuh tidak pernah baca Bible tuh. Wih, Tidak pernah. mantap. Kalau hari Minggu itu abang baca juga apa enggak juga? Apa enggak pergi hari Minggu? Tidak pergi gereja. Itu tidak pergi. Terus gimana tuh? Enggak dimarahin? Enggak dicariin? Enggak ada dicariin. Oh, kalau dari pihak keluarga ada yang negur kalau nggak pergi? Ya udah, itu kan iman dia. Iman saya ya. Oh, Kalau saya itu kan gitu. Oke. Dalam satu bulan terakhir kali pergi berapa kali? nggak pernah memang. Oh, nggak pernah pergi. Ya Dalam udah, satu Bang. bulan berapa kali baca? Nggak ada deh ini. Nggak pernah. Bang Dominik, Nggak pernah Besok. juga. Bang Dominik, besok ikut aku aja bang, sholat Idul Adha bang, sholat raya kurban, Oh langsung enggak. aja. Atau pengen ikutan sholat Jumat minggu depan boleh. Aku udah punya Tuhan Yesus. Oh, bang udah punya Tuhan, kirain mau ganti Tuhan. Enggak, Bang. Oh, Abang kalau nggak pergi gitu nggak dimarahin bang sama Tuhannya, nggak ditegur. Kami kan macam saya bekerja, jadi tidak ditegur oleh siapapun karena kami bisa berdoa di dalam rumah. Itu sadar. Oh gitu. Jadi kalau nggak pergi nggak ditegur oleh Tuhan. Iya. Memang nggak ada perintahnya juga sih ya bang ya, pergi hari Minggu ya bang. Nggak ada perintahnya ya. Itu aku nggak tahu Bang, ada perintahnya kah? Nggak ada kah? Aku nggak tahu tuh. Iya, setahu saya sih ayatnya nggak ada bang. Iya, mungkin nggak ada, betul. Nggak ada ayatnya. Gitu. Jadi kalau abang kalau nggak ada ayatnya, abang nggak pergi ya nggak salah juga sih sebenarnya. Iya. Kecuali abang disuruh gitu ya, ada ayatnya baru abang salah nggak pergi kan gitu ya bang. Iya, betul. Dalam 3 bulan berapa kali bang pergi hari Minggu? Dalam 3 bulan? Nggak ada Bang. Aku kan ini orang Nggak merantau. ada. Orang merantau. Nggak ada juga. Di Sawi. Jadi tidak ada gereja di sini. Jadi Oh, dalam 6 bulan bang, dalam 6 bulan berapa kali? nggak ada, nggak pernah memang. Nggak ada juga dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu waktu Christmas 1 kali saja. 1 kali. Kapan itu bang terakhir? Waktu Christmas. Cuti kan. Jadi 1 tahun 1 kali bang. itu pun pas Natal doang. Natal, pas Natal. Cuti kan. Ya Natal itu merayakan apa bang? Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oh, merayakan lahir. kelahiran Tuhan. Tuhan lahir, mantap. Iya. Oke. Merayakan kelahiran Tuhan. Oke. Luar biasa Bang Dominik. Kalau tadi pergi hari Minggunya 1 tahun minimal 1 kali. Kalau bacanya bang, Baca apanya? baca Bible. Baca Bible ya kagak pernah. Kagak pernah dalam 1 tahun? Nggak pernah memang Bang. Memang nggak ada Alkitab. Nggak pernah memang. Oke. Ada ayat yang bunyinya seperti ini bang, yang teksnya ya. Iya. Apa namanya? Sebentar, aku takut salah nih.
aku takut salah. Apa Pi? 17:3 Pi? Lupa aku. Mengutus Engkaulah satu-satunya Inilah hidup Yes, yang kekal benar. itu. Inilah hidup kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, Bang Dominik. Iya. John 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ya kan, Theos yang benar, dan mengenal Yesus Christ, utusanmu gitu kan. Tahu nggak Bang ada ayat itu? Iya. Yang Tidak telah tahu. Engkau utus gitu. Tidak Tahu tahu. Bang ayat itu? Nah, ya kata Tuan J, kata Mr. J itu Tuhan yang benar siapa? Allah. Oh iya, terus Mr. J-nya ini siapa? Siapanya Mr. J? Yesus. Oh Yesus. Di tempat umum soalnya. Iya. Itu dia mengajar kepada para murid-muridnya. Iya, Yesus mengajar kepada Ya. muridnya Allah itu yang Tuhan, Bang, bukan Yesusnya yang Tuhan. Iya. Jadi menurut Bang bagaimana dengan ayat itu? Abang murid Menurut Yesus. saya, Bang Rizal lagi di luar, Bang. Tahan dulu, Bang. Nanti kena. Kan Abang sebagai murid Yesus nih, betul? Iya. Yesus itu guru nggak menurut Abang? Guru. Nah, Yesus mengajarkan. Banyak. Kalau sama- yang kalau yang Tuhan itu kan Allah, Iya. atau yang kalian sebut sebagai apa? Adonai, YHWH, Bapa. Bapa. Di Matius 11:25 pun Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Bapa itu Tuhan. Menurut Yesus. Menurut Kristen yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus? Bapa dan Yesus Berarti dua Tuhan. satu-satunya itu, tapi tidak dapat dipisahkan, Bang. Tidak dapat diapakan? Dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Berarti Bapa itu Yesus itu sendiri. Iya, boleh dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Oh, jadi Bapa tuh yang turun ke bumi, Bang. Iya, betul. Berarti Bunda Maria pernah melahirkan Bapa, sang Bapa yang di sorga. Iya, kalau dalam analogi manusia sih ya begitu ya, tapi dalam pemahaman Allah tidak seperti itu. Kalau dalam pemahaman Elohim bagaimana berarti? Kalau dalam pemahaman Elohim kan ya, karena Yesus itu adalah firman telah menjadi manusia. Firman itu apa? Ada kataannya itu. Abang kok bisa tahu pemahaman Elohim? Abang Elohim juga. Ya mungkin begitulah Bang. Oh, mungkin begitu. Keren abangnya bisa membaca. Abang ada soundcard ketawa nggak? jangan minder, Bang. Musa pun pernah mendengar suara hati Tuhan, Bang. Jadi wajar aja. Iya. Abang bisa nggak mendengar suara hati saya? Iya nggak bisa lah Bang. Nah, Musa bisa mendengar suara hati Tuhan, Bang. Iya. Karena dia Keren kan? orang yang diurapi. Karena dia orang. Abang orang suci juga yang diurapi. Kok bisa abang mengetahui logika Tuhan? Saya bukan orang suci ya, saya orang berdosa. Loh, tadi abang bisa menjelaskan logika Tuhan. Iya, mungkin seperti itu saya bilang. Jangan-jangan logika setan, Bang. Abang aneh-aneh aja, Bang nih. Mungkin seperti Abang bukan orang suci yang diurapi. Tapi abang paham logika Tuhan. Iya, mungkin lah. Saya bilang tadi saya tidak paham logika Tuhan. Wah, abang bahaya nih bahas Tuhan pakai kata-kata mungkin. Nggak marah Yesus tuh, Bang? Iya, dianya tidak marah. Bahkan dia memberkati lah orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Oh. Abang Itu juga. kalau ada yang jualan, Bang, marahnya itu kalau ada yang jualan di bait suci itu baru dia marah ya, Bang ya. Betul.
Itu yang dia marah. Belilah Bible bang, TB2, baca-baca lagi. Abang udah jauh kali dari Alkitab itu, dari Bible itu. Ya bang, soalnya kami baca Alkitab itu takut nafsir ayat sendiri. Gini bang, abang tahu bedanya kita baca kitab suci sama kita berdoa, tahu perbedaannya apa kan? Iya, tidak tahu. Kita nggak boleh egois bang Dominik. Saya bukan ngajak abang jadi Islam ya, tidak. Tapi kita nggak boleh egois itu begini. Kristen tuh terlalu mendaraskan doa. Kristen sangat banyak mendaraskan doa. Pada saat manusia berdoa kepada Tuhan, disitulah posisinya Tuhan itu mendengarkan manusia, betul? Tapi kapan manusia itu mendengarkan Tuhan? Kalau bukan dengan membaca isi kitab suci. Izin dulu Ustadz, izin turun maghrib di sini Ustadz. Ya Bunda, Alfi, silakan, Bunda. ya Bang, apa lagi? Siap, Bunda, ya. Rizal. Bunda siap. Maghrib Makasih, udah Bunda. ini azan. Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Bunda. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustadz. Iya, Wah iya Siap sih. Bunda, ya. abang tadi memetik ayat Yohanes 17 ayat 3 ya. Nggak, kita singkirkan dulu dalilnya. Kita pakai logika rasional aja. Kayak gini loh. Masa sih kita egois? Kita cuma mau Tuhan doang yang mendengarkan kita. Masa kita nggak mau mendengarkan Tuhan? Pasti kita pengen juga kan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Satu-satunya cara ya membaca kitab suci bang. Abang punya kitab suci, Bible kan? Jadi gitu bang, kita tuh nggak boleh egois di sana. Kita pun harus mendengarkan apa perkataan Tuhan yang telah dituliskan oleh para penulis di dalam kitab suci abang. Gitu. Kalau kami kan di Quran, kami nggak selalu serta merta berdoa doang kepada Allah, tidak. Kami harus mendengarkan juga apa-apa saja instruksi-instruksi yang Allah berikan kepada umat manusia. Itu semua tertuang dalam Al-Quran. Wa aqimis sholat, laksanakanlah sholat, kata Allah. Kami dengarkan, makanya perintah itu kami jalankan. Dengan cara apa? Solu kama ra'aitumuni yusolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Itu kata Rasulullah. Rasulullah contohkan kepada kami bagaimana caranya sholat. Gitu bang. Jadi kita nggak boleh egois sebagai makhluk yang telah diberikan kecukupan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita cuman ngeluh aja. Ya Tuhan, kenapa ya hari ini makananku kurang, lali gitu kan ya. Padahal kita nggak pernah mendengarkan apa perkataan Tuhan. Kayak abang lah tadi, pengakuan abang. Saya bukan menghakimi bang ya, tapi mendengar abang jarang baca Alkitab, jarang ke gereja. Ya, asyhadu aja sekalian kalau gitu bang. Bukan apa. Kalau Silakan. Nggak bercanda, aku bercanda. saja saya tidak kenal, jangan lagi saya mau masuk asyhadu itu. Sholat 5 waktu satu hari itu dalam 5 kali, mana mampu aku abang. Oh, buktinya kami muslim mampu bang. Iya itu kita. Kan kita kan Abang Dominik ini kekar badannya lo. Itu Kekar, Alfi ya. itu ini kurus loh, dia bisa. Masa abang yang kekar nggak bisa? Kurus kali aku, isi tulang sama kentut. itu kekar di luarnya bang, di dalamnya kurus bang. Oh, Itu bang, itu dengan dorongan ini, dengan dorongan iman, takwa gitu sebenarnya ini bukan bicara soal bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau gitu. Sholat itu bukan bicara soal bisa atau tidak bisa, karena gini bang, orang yang lansia pun, yang sudah tidak bisa berdiri pun, sholat tuh masih tetap dijalankan dengan cara apa? Sambil terbahan, tiduran. Nah, masalahnya gini bang, perintah sholat itu tuh tidak diberatkan kepada orang yang, mohon maaf nih, kekurangan dalam segi akal. Contoh orang-orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, itu tidak diberikan perintah kewajiban, fardun kepada dia. Tidak terikat oleh hukum sholat. Kalau ODG itu